Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, selesai dari Coach Justin, muncul lagi satu nama bernama Tommy Welly ya. Dimana seperti biasa TV One membuat talk show ya, dimana mengundang Tommy Welly dan Amar Mahali ya kemarin, dimana mereka menjelaskan bahwa ini bukan salah Indra Safri gitu ya, dan Indra Safri dan Sintayong harus dibedakan karena katanya Sintayong gajinya lebih besar, jadi prestasinya juga harus lebih bagus. Mereka bilang seperti itu, dan emang prestasi Sintayong lebih bagus gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa dengan prestasi bagus kok dipersoalkan gitu, sementara Indra Safri yang sudah jelas-jelas hancur kok tidak dipersoalkan. Standar ganda sekali gitu ya. Oke. Gue ingin menyanggah semuanya di video ini ya. Mana ada yang bilang ini bukan salah Indra Safri. Kemarin Coach Justin bilang itu bukan salah Indra Safri. Sekarang dia udah sadar kalau ini kesalahan Indra Safri, dan sekarang muncul lagi dua orang ini. Mereka bilang bahwa ini bukan salah Indra Safri karena kita aja yang kalah kualitas. Pertanyaannya adalah, emang lawan Yaman kita kalah kualitas? Hah? Lawan Yaman emang kita kalah kualitas? Di pertandingan melawan Yaman itu Yaman layak menang. Mereka harusnya menang kalau mereka finishingnya nggak bapuk. Apakah lawan Yaman kita kalah kualitas dari Yaman? Enggak. Secara kualitas justru kita harusnya menang lawan Yaman. Jadi itu udah pernyataan yang tidak valid gitu. Kalah kualitas, masalah gaji dan segala macamnya. Kenapa nggak cari pelatih yang gajinya sama kalau kayak gitu? Bener nggak? Nggak ada alasan kan? Ya kan? Ini pernyataan terbodoh yang pernah gue dengar gitu loh kemarin gitu ya. Sebenarnya gue nggak nonton ya. Gue tuh nggak nonton sebenarnya talk show-nya, tapi gue melihat dari sosial media ya, dan gue yakin lah. Sosial media itu kan kalau ada hal sedikit yang sensitif itu pasti digoreng ya kan. Dan jujur meskipun gue gak suka juga dengan media-media yang katro, tapi kali ini gue setuju dengan media-media tersebut bahwa kenapa yang kayak gini masih dijadiin pengamat sih? Kenapa? Why? TV One apa yang kalian cari gitu? Lama-lama juga orang akan enek nontonnya. Ya kan? Gue aja udah enek jujur aja. Gue mending lihat sosmed daripada gue nonton TV One. Gak mau gue nambah-nambah view. Aneh banget gitu loh komentarnya. Kayak gitu loh. Gue kesel banget beneran dengan gini loh. Sepanjang Indra Safri berproses di U20, gak ada komentar satupun dari Tommy Welly ini, dari Bung Toel ini. Tiba-tiba dia muncul membela Indra Safri. Fucking man gitu loh. Padahal ya, di titik ini adalah kesempatan sebenarnya. Ini adalah momentum dari Bung Toel untuk meraih simpati kita. Bener nggak? Harusnya gitu kan. Dia Indra Safri jelek ya bilang aja jelek. Apa salahnya gitu? Gengsi sekali gitu bilang jelek gitu kan. Apa karena kalian berteman? Karena kalian respect? Kita nggak pernah, menurut gue ya, pengamat yang paling bagus dan paling ciamik adalah kita sebenarnya, supporter gitu. Karena kita melihat dari sisi yang sangat objektif dalam semua hal. Kita kan nggak peduli dengan formasi, bener nggak? Kita nggak peduli dengan siapa pemain yang diturunkan, bapak-bapak. Kita kan hanya berparameter dari hasil, bener nggak? Dan permainan, that's it. Nggak ada kan? Nggak ada hal lain yang kita lihat selain hasil dan permainan. Di timnas U20 ini, hasil hancur, permainan hancur. That's it. Yang salah ada siapa? Pelatih. Sekarang kalau mau ada yang bilang, oh kalau meskipun mainnya bagus tapi striker nggak cetak gol, ya itu bukan salah pelatih. Iya, gue setuju kalau pemainnya bagus tapi kita nggak bisa cetak gol, itu bukan salah pelatih. Gue setuju dengan itu. Tapi masalahnya mainnya juga jelek. Kita nggak bisa create banyak peluang juga. Lawan Iran, lawan Uzbekistan, bahkan lawan Yaman sekalipun. Lawan Yaman kurang apa?
Lawan Yaman tuh kurang menjelaskan apa lagi. Udah nggak ada menurut gue hal yang perlu dibela. Gue ini jujur aja masih respect dengan Coach Indra Safri di 2 pertandingan awal. Tapi di pertandingan melawan Yaman, itu gue mulai hilang respect lah sama Coach Indra Safri. As a pelatih ya, bukan as a personal. As a pelatih gitu. Gue udah mulai nggak percaya. Kenapa? Karena pemain kelihatan banget bener ingin cepat-cepat mengakhiri pertandingan. Itu kelihatan banget gitu. Main udah asal-asalan, udah buang bola nggak jelas gitu ya. Main juga udah nggak ada organisasinya, udah nggak jelas segala-galanya gitu. Ini salah siapa? Ya salah pelatih dong. Nggak bisa memaintain anak-anaknya untuk bermain sesuai plan yang diharapkan. Kan pelatih nggak cuma dia kan, ada pelatih fisik, ada pelatih, ada mental segala macam gitu kan. Merecharge mental itu kan urusan pelatih, benar nggak? Soalnya adalah kenapa gaji dipersoalkan, ini kan nggak masuk konteks gitu kan. Mau gaji dia kecil, mau gaji dia besar, dia punya tanggung jawab yang sama. Nggak ada urusan gitu. Kenapa sih orang kayak gini masih dikasih panggung gitu? Heran gue. Bener-bener anjir lah, nggak objektif banget gitu jadi orang. Kesel banget gue. Ya, gimana dia nggak dihajar sama netizen? Dan sialnya masih ada media yang pakai dia loh. Heran gue. Heran gue gitu loh. Sekali lagi untuk orang-orang yang sadar, ayo kita support gitu. Untuk orang-orang yang belum sadar kayak dia, ya dia udah pantas lah dimusuhin banyak orang gitu. Gue aja udah kesel dengernya, bener nggak? Sebel banget gue. Sebel, bener, sebel gitu. Gue ini adalah netizen ya, dan sebagai netizen gue kesal sekali masih ada orang-orang yang seperti ini gitu. Melihatnya tuh selalu dari POV yang berbeda, melihatnya tuh selalu tidak objektif gitu. Padahal dengan dia yang seperti itu tuh kita nggak respect gitu loh. Emang kalau dia seperti itu akan nambah view dia di YouTube? Enggak kan, orang-orang akan berbondong-bondong nge-report YouTube dia. Orang-orang akan berbondong-bondong nge-report Instagram dia. Instagram dia juga, dia kan followernya nggak sebanyak Coach Justin, nggak sebanyak Bung Harpa. Dengan dia yang seperti itu kan malah menimbulkan kebencian, bener nggak, kepada dia. Kenapa harus berbicara seperti itu gitu? Sekali lagi, gini ya teman-teman, kita juga harus mengingat bahwa jangan sampai hal ini membuat kita tidak suka dengan Indra Safri. Sekali lagi, ya, kita jangan tidak suka dengan personalnya Indra Safri. Kenapa? Karena Indra Safri melakukan kesalahan di cara melatihnya, bukan as a personal. Jadi jangan serang personalnya Indra Safri ya. Ya, tolong ini kepada netizen-netizen yang masih katro ya, yang masih Wakanda. Gitu ya. Kritiklah Indra Safri cara melatihnya, bukan personalnya. Gitu ya, itu gue setuju. Ya. Tetapi 2 pengamat itu ketika mereka bilang bahwa ini karena kita kalah kelas, kita gajinya Indra Safri kecil dan segala macam, itu tidak valid sama sekali. Dan dia memang udah nggak layak jadi pengamat gitu. Dia udah nggak layak jadi pandit. Kayak gitulah. Ini sekali lagi, ini gue cuma resah aja gitu mendengar ini. Karena gini loh, klip-klip dia itu masalahnya muncul di FYP gue, nyebelin banget gitu loh. Padahal gue tuh udah berniat gak nonton sama sekali, tapi karena muncul di FYP gue klip-klipnya, jadi gue denger kan apa yang dia bilang gitu. Dan ini orang sih emang udah layak dimusuhin, lu mending pindah ke luar negeri aja dah, Bung Toel dah. Beneran dah. Gitu. Ini sih lama-lama ya. Lama-lama orang tuh akan benci dengan Bung Toel itu bukan lagi dari cara dia mengamati sepak bola, tapi personalnya juga akan kena dengan sendirinya. Dia ini nggak kapok-kapok loh, keluarganya tuh udah kena gitu ya. Dia tuh nggak kasihan sama keluarganya apa? Keluarganya udah kena doxing, dia sendiri udah kena doxing.
bahkan dia udah sampai berurusan dengan polisi gitu ya, kok masih gitu loh. Heran gue. Itu aja keresahan gue guys. Bye.